Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya untuk rekan-rekan semuanya. Jumpa kembali ini bersama kami yang ada di channel Endok Kandang Tower. Nah, seperti biasa ya kawan-kawan, di kesempatan kali ini ya atau sore hari ini kita sedang mempersiapkan proses makan sore. Nah, nanti sekalian ya akan kita ceritakan awal mula kita mulai beternak endok. Nah, ini ya banyak sekali dari rekan-rekan semuanya yang japri ke kami nih menanyakan, dan semoga saja untuk apa yang saya sampaikan nanti bisa menjadi motivasi untuk rekan-rekan semuanya yang ingin atau hobi menggeluti dunia beternak endok. Lah, kami ya kawan-kawan memulai beternak endok itu di tahun 2016. Nah, waktu itu ya karena ketidaktahuan kami, kita memang langsung membeli banyak sekali populasi. Sekitar ada 130 ekor ya, dan juga sekitar 60 ekor pejantan. Waktu itu langsung kita kelola. Tapi karena ketidaktahuan kami itu tadi ya kawan-kawan, di tahun 2017 kita mengalami oleng dalam artian di dalam 130 ekor indukan tadi itu dan juga 60 pejantan ya, di dalam 4 hari itu endok-endok kita ludes terkena mata biru. Nah, karena ketidaktahuan kami waktu itu ya memang kita mengalami kegagalan. Kemudian kawan-kawan semuanya di tahun 2018 kita memulai untuk usaha ternak endok ini dengan sistem pembesaran. Kita membeli banyak bibit ya, waktu itu ada kurang lebih sekitar 500 ekor ya yang kita kelola. Tapi alhamdulillah juga di tahun yang sama kita juga mengalami cobaan, dalam artian 500 ekor endok tadi ya, anakan maksudnya, itu mengalami kegagalan atau mati semua. Lah, baru di tahun 2019 kita memulai lagi ya, merintis dari sangat minim sekali itu untuk populasinya. Kita memulai dari 12 ekor indukan dengan 2 ekor pejantan. Nah, dari mulai tahun itu ya, tahun 2019, dan alhamdulillah sampai saat ini ya, dengan proses yang lumayan panjang itu, kita untuk populasinya saat ini ada kurang lebih sekitar 150-an ekor indukan dan ada sekitar 40 ekor pejantan. Nah, ini semua memang kita kurangi ya kawan-kawan, manakala di lebaran tahun kemarin atau yang kemarin itu ya, kita memang mengurangi luar biasa banyak sekali untuk jumlah indukan yang sudah kategori akhir. Nah, ke depan juga kita menargetkan ya untuk indukan kita ini harus mencapai 200 ekor indukan. Nah, ini tentunya juga kita mempersiapkan ya proses pembesaran sendiri, dan nanti secara berkala di musim lebaran yang akan datang untuk jumlah indukan kita harus bisa mencapai kembali sekitar 200 ekor indukan. Lah, banyak suka dukanya ya kawan-kawan kita memulai ternak endok itu. Yang jelas di setiap usaha tentunya juga ada pasang surutnya. Manakala untuk harga pakan tinggi sekali ya, kita bagaimana caranya agar untuk usaha ternak endok kita itu bisa bertahan, yaitu dengan meracik beberapa pakan alternatif. Kita kolaborasikan dengan pakan pabrikan ya tentunya. Di samping itu juga kita menerapkan masalah intensitas perawatan harian yang maksimal. Dalam artian kita menggunakan vaksinasi dan juga menggunakan jamu probiotik. Alhamdulillah ya kawan-kawan, dari usaha ternak endok kita ini yang dalam bahasa kerennya breeding ya atau pembibitan, sampai saat ini masih lancar dan alhamdulillah bisa kita mendapatkan ya sedikit penghasilan dari usaha ternak endok pembibitan ini. Yang jelas untuk kawan-kawan semuanya ya yang memang menginginkan untuk berusaha ternak endok itu, yang perlu dilakukan adalah masalah konsistensi dan juga berbanding dengan masalah jumlah populasi yang kita kelola. Di dalam ilmu ternak unggas itu ya kawan-kawan, bahwasanya jumlah populasi yang kita kelola akan berpengaruh dengan jumlah penghasilan yang kita terima.
kalau kita berbicara dalam konteks peternak endok sistem breeding atau pembibitan seperti ini. Nah, ini kenapa ya? Dikarenakan yang kita jual adalah anakan ya kawan-kawan. Manakala untuk indukan-indukan kita itu lancar ya di dalam memproduksi anakan atau telurnya ya, disitulah nanti akan kita dapatkan atau kita peroleh yang namanya penghasilan. Walaupun di sisi lain banyak sekali ya sebagian masyarakat kita atau orang-orang umum ya mengatakan bahwasanya masalah ternak endok ini pasti tidak akan menghasilkan atau pasti mengalami kerugian. Nah, hal ini tentunya juga harus kita hapus ya mas itu kawan-kawan. Dan saya yakin bahwasanya di dalam usaha ternak endok pembibitan, kalau kita kelola dengan cara-cara yang baik ya, dan juga bisa meracik manajemen pakannya, tentu juga untuk hasilnya pasti akan ada penghasilan yang kita terima. Nah, kesemuanya itu tergantung dari diri kita masing-masing ya. Kalau kita berbicara masalah kendala, di setiap usaha itu pasti ada kendalanya. Nah, di sini kalau menurut kami ya kawan-kawan, diperlukan bagaimana cara kita untuk menyiasati kendala tersebut. Dan yakin saja ya, kalau usaha ternak endok ini kita kelola dengan baik, tentunya juga pasti ada hasilnya. Kemudian ya untuk rekan-rekan semuanya ini ada satu hal yang perlu diketahui ya, bahwasanya di dalam peternak endok itu kalau menurut pengalaman kami ya, lakukanlah kita secara bertahap. Jangan kita ambisius terhadap jumlah populasi ya kawan-kawan, sedangkan kita belum menguasai betul bagaimana cara untuk merawat endok-endok tersebut. Lah, pengalaman kami tadi ya, semoga untuk rekan-rekan semuanya yang ingin menekuni usaha ternak endok itu bisa menjadi pembelajaran ya, bahwasanya jumlah populasi kalau tidak diimbangi dengan jumlah maksudnya pengetahuan kita ya di dalam melakukan perawatan, tentu juga hal ini akan menyebabkan kerugian. Nah, silakan untuk rekan-rekan semuanya kita mulai peternak endok itu ya dengan cara-cara yang baik dan benar, dan kita berharap untuk usaha kita ini ke depan tentunya bisa berkembang dan pastinya akan menghasilkan. Nah, kemudian juga mengenai masalah hal-hal lain ya terkait dengan masalah perawatan harian, itu kita bisa sharing ya dengan rekan-rekan peternak lain yang kita anggap senior. Nah, dari pengalaman mereka itu ya tentunya bisa kita terapkan di kandang kita. Nah, itu tadi ya untuk rekan-rekan semuanya sedikit pengalaman kami ini terkait dengan masalah kapan kita mulai peternak endok dan sampai kapan ya. Tentunya kita tidak tahu ya kawan-kawan sampai kapannya, asal atau yang penting ya kita mengelola usaha ini ada hasilnya. Tentu juga hal ini akan terus kita lakukan. Semoga saja apa yang kita sampaikan ini bermanfaat ya untuk kawan-kawan semuanya. Tetap semangat di dalam berusaha ya. Yang pasti di setiap usaha itu pasti ada kendala. Tetap semangat untuk semuanya. Ayo ternak kin kepenak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.